Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penagihan pajak dengan surat paksa atau PPSP. Selain itu, kita juga akan mengupas tentang pengadilan pajak atau kita singkat dengan istilah PP. Selamat mengikuti dan tetap semangat. Definisi penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Definisi lain, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei tahun 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2001. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak. Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Prosedur penagihan dengan surat paksa. Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Fiskas apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama, surat teguran. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Yang kedua, surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Ketiga, surat penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Untuk itu, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Keempat, lelang. Pengertian lelang menurut keputusan Menteri Keuangan, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Beberapa istilah dalam PPSP, diantaranya pencegahan dan penyanderaan,
Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah hutang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah dan dilakukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Permohonan pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Ketentuan pidana. Penanggung pajak dilarang memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita, membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. Penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dikatakan bahwa pengadilan pajak merupakan sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atas wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari sebuah keadilan dalam sengketa pajak yang dialaminya. Pengadilan pajak memiliki kedudukan, derajat, dan independensi yang sama seperti halnya pengadilan-pengadilan lain yang setingkat. Pengadilan pajak ini berada dalam lingkup tata usaha negara dan memiliki struktur organisasi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung atau MA. Struktur organisasi pengadilan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menjadi dasar kebijakan atas terbentuknya pengadilan pajak ini, struktur organisasi dalam pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, panitera. Tugas dan wewenang pengadilan pajak. Pertama, pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif di mana memiliki arti bahwa lingkupnya berada dalam administrasi negara. Kedua, pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak. Ketiga, bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keempat, pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sesuai dengan pasal 23 ayat 2 pada Undang-Undang KUP. Kelima, pengadilan pajak memiliki wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak.
Keenam, pengadilan pajak memiliki peranan yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bertugas dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memanggil atau meminta data dan keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai undang-undang yang berlaku. Demikian materi mata kuliah perpajakan 1 yang membahas mengenai PPSP dan PP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.